Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Melansari, MPM 060, kelas 8A7 Manajemen Keuangan. Baik, saya di sini akan membahas tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah sebuah perdagangan yang dilakukan oleh antar negara guna untuk menciptakan siklus perdagangan yang menyeluruh atau mendunia. Tujuan dari perdagangan internasional ini adalah memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas, meningkatkan devisa negara, dan meningkatkan pertumbuhan sektor. Manfaat dari perdagangan internasional yaitu mempererat hubungan antara negara, baik secara bilateral maupun multilateral, mempercepat proses pembangunan suatu negara, dan meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pendapatan nasional. Jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama ada barter, yang artinya adalah proses transaksi dengan cara saling menukarkan barang satu sama lain. Yang kedua yaitu ada konsiansi, yang artinya adalah proses penjualan atau perdagangan yang dilakukan dengan cara menitipkan barang dalam sebuah toko atau distro. Yang ketiga ada pago ideal, yang artinya adalah kegiatan perdagangan internasional yang digunakan untuk memperluas pasar suatu produk. Yang keempat ada border crossing, yang artinya adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Yang kelima yaitu sea border crossing, yang artinya adalah perdagangan antara negara yang melewati lintas batas laut. Yang keenam overland border crossing, yang artinya adalah perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat. Yang ketujuh ekspor. Ekspor yang artinya adalah suatu kegiatan penjualan produk, barang atau jasa ke luar negeri. Kedelapan impor. Impor adalah kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri. Sekilas info yang saya peroleh dari liputan6.com pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 17.20 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu tentang Mendex atau Menteri Perdagangan Lutfi PD Ekspor Indonesia pada tahun 2021 ini sebesar 4%. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, optimis bahwa kinerja ekspor Indonesia akan tumbuh 4% di tahun ini, guna untuk menopang pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 5-5,5% dengan target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dilihat dari perhitungan lembaga ranting dunia seperti Dana Moneter Internasional dan Organization of Economic Cooperating and Development, keduanya melakukan koreksi terhadap perekonomian dunia dengan menyebutkan angka kenaikannya. Sedangkan Indonesia mendidik perekonomian tumbuh 5-5,5% di tahun ini, di mana untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, maka nilai ekspor harus tumbuh sebesar 4%. Pertumbuhan impor tidak boleh lebih dari 2%. Konsumsi rumah tangga harus naik sebesar 5% dan investasi perlu tumbuh sebesar 13,7%. Yang kedua yaitu Lutfi buka-bukaan soal impor garam sebesar 3 juta ton. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan alasan pemerintah memutuskan membuka keran impor garam sebanyak 3 juta ton pada tahun ini. Hal ini disebabkan
disebabkan karena kebutuhan garam industri. Menurut Menteri Perdagangan, kualitas garam industri yang diproduksi dalam negeri belum menyamai garam impor. Sekian yang dapat saya sampaikan dari video ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.